Mari sebelumnya kita renungkan seberapa besar kita kenal Tuhan. Saat ini saya mau ajak jemaat untuk sama-sama serukan pada Tuhan dari hati kita yang terdalam. Tuhan, ku ingin lebih lagi dalam mengenal-Mu. Ku ingin lebih lagi bertumbuh dari pengenalan akan Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan, bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab kami ini penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mengenal-Mu lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom jemaat GKM Nugra yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu saudara dan saya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa
Nas pembimbing kita terambil dari surat Yohanes yang pertama ayat 3 yang berbunyi demikian. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sekarang kita mau bersyukur atas kasih Allah yang tak berkesudahan di hidup kita. Bahkan di tahun yang baru ini, kasih Tuhan masih mengalir dalam hidup kita. Mari kita menari dan memuji Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sebab kami punya Allah yang benar, kami tidak akan takut. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan melangkahku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah.
kasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau duduk dekat di kakinya. Kita mau dengar suara Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari saya mau ajak jemaat untuk naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita mau sama-sama katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, oh, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh Tuhan. Kita mau sama-sama berdiam di hadirat Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
Shalom, jemaat GKM Nugra yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Hari ini gereja-gereja Tuhan sekaligus memperingati hari Minggu Palmarum, yaitu hari Minggu terakhir sebelum Paskah, di mana kita gereja Tuhan memperingati saat-saat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem mengendarai seekor keledai, dan di situ orang banyak dalam jumlah besar menyambut Yesus dengan melambaikan daun palem sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia di dalam nama Tuhan, Raja Israel." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Minggu Palmarum ini setidaknya mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, bahwa ibarat seorang raja yang kembali dari peperangan dengan arak-arakan kemenangan, masuknya Yesus ke kota Yerusalem memproklamasikan bahwa ia adalah sang raja yang menang, bukan dengan peperangan dan ketangkasan kuda, melainkan dengan kelembutan dan kedamaian. Yang kedua, kita belajar atau kita diingatkan bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kesengsaraan dan kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya hari ini dikenal juga, atau minggu ini dikenal juga sebagai Minggu Sengsara. Dan nanti di dalam sepanjang minggu atau hari-hari ke depan, kita pun akan dibawa untuk terus merenungkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengenal dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Nanti tim hamba Tuhan sudah mempersiapkan rangkaian perenungan buat kita semua. Masih di dalam kaitan tema besar kita di bulan Maret ini, yaitu Strong in Grace atau kuat di dalam anugerah Tuhan. Maka saya ingin kita mengingat kembali apa saja ya beberapa poin yang kita sudah pelajari selama beberapa minggu ini. Bertepatan dengan ulang tahun GKM Anugerah ke-33 pada tanggal 7 Maret yang lalu, Pendeta Febrian menolong kita untuk memahami pesan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 yang berkata, "Hendaklah atau jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Pertanyaannya adalah, di dalam hal apa kita sebagai gereja Tuhan perlu menjadi kuat? Maka kita selama 3 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini kita belajar mengenai tugas panggilan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu panggilan untuk bersaksi, panggilan untuk berbagi, dan panggilan untuk bersekutu, atau yang lebih kita kenal dengan marturia, diakonia, dan koinonia. Kita belajar 2 minggu yang lalu melalui Imamat 19 ayat 9-10 bahwa hasil yang kita terima dari pekerjaan kita sesungguhnya bukanlah untuk kita nikmati sendiri, saudara, tetapi untuk kita sisihkan bagi mereka yang lebih membutuhkan. Itulah kenapa kita GKM Anugerah memiliki proyek ketaatan, diberi untuk berbagi kehidupan. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Anugerah diberi kesempatan untuk mendukung Mennonite Diakonia Service atau MDS dalam pengadaan air bersih di Majene, Sulawesi Barat. Juga untuk membantu jemaat GKM Anugerah yang lainnya yang lebih membutuhkan. Bukan soal jumlah, saudara, tetapi soal kerinduan, soal sukacita di dalam memberi. Karena Alkitab berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya sudah mengambil bagian di dalamnya. Kini giliran Anda. Kemudian minggu lalu kita juga belajar bahwa kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk bersaksi sebagai prajurit Kristus yang digambarkan sebagai legiun Romawi. Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Artinya adalah kesaksian kita sebagai orang percaya bukan hanya bisa kita berikan ketika kita dalam kondisi yang baik, tetapi justru ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan pergumulan yang berat, justru itulah orang di sekitar kita akan melihat bahwa keteguhan iman kita dalam Kristus
akan menjadi kesaksian yang membawa mereka kepada Tuhan. Itulah apa yang sudah kita pelajari selama minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai panggilan gereja yang ketiga, yaitu bersekutu atau persekutuan. Jika kita melihat makna atau kata persekutuan atau koinonia di dalam Alkitab, maka koinonia memiliki kata dasar koinos, yang artinya adalah common atau kesamaan. Artinya adalah hal yang sama atau hal yang menyatukan. Jika kita melihat dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menjumpai bahwa orang berkumpul atau berkomunitas di satu tempat yang sama karena mereka memiliki kesamaan atau memiliki kepentingan yang sama. Contoh, orang bisa berada di satu ruang yang sama karena mereka bekerja di kantor yang sama. Atau mungkin mereka adalah murid-murid dari sekolah yang sama. Atau mereka memiliki hobi yang sama, atau mereka merupakan sebuah komunitas mobil-mobil tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita bicara tentang persekutuan, aspek yang sama ini memang menyatukan. Tetapi tentu kalau kita berbicara tentang persekutuan di dalam Kristus atau persekutuan Kristen memiliki makna yang lebih dalam, yakni apa? Yang pertama adalah persekutuan Kristen didasarkan kepada persekutuan dalam iman kepada Kristus. Artinya persekutuan Kristen, seseorang bisa ada di dalam persekutuan Kristen ketika iman kepada Kristus yang menyatukan. Hal ini kita bisa lihat dari contoh jemaat mula-mula. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 41 dan 42. Yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau koinonia. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Contoh jemaat mula-mula ini menjadi contoh yang baik tentang persekutuan yang didasarkan pada iman di dalam Kristus. Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau koinonia. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Maka jawabannya ada di ayat 41. Yaitu mereka adalah orang-orang yang menerima atau mendengar pemberitaan Injil dari Petrus, dan mereka menerima Injil dan mereka bertobat dan mereka memberi diri dibaptis. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang semula mereka belum ada di dalam Kristus, tetapi ketika mereka mendengar Injil, kemudian mereka menerima dengan iman. Sehingga Alkitab berkata bahwa mereka menjadi sebuah komunitas. Mereka membentuk sebuah persekutuan yang baru. Mereka sama-sama mendengar Injil, mereka sama-sama membuka hati, dan mereka sama-sama memberi diri untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, selain persekutuan ini, persekutuan yang dikatakan di ayat 42 ini, apakah ada orang lain juga yang mendengar Injil tetapi mereka tidak bertobat? Tentu ada. Bahkan ada orang yang menyindir dengan berkata, oh mereka mabuk. Lucu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka justru dilawat Tuhan, tetapi di sisi yang lain justru mereka dikatakan sebagai orang yang mabuk. Tetapi hal yang lain kita bisa melihat bahwa justru di dalam perkembangannya jemaat mula-mula ini, khususnya di ayat 47 kita membaca bahwa dan mereka disukai semua orang.
Artinya apa? Komunitas atau persekutuan Kristen yang terbentuk ini, yang didasarkan pada iman kepada Kristus ini, mereka disukai oleh semua orang. Artinya apa? Mereka yang dulu menentang, ketika mereka dulu yang mencibir, mengejek, ketika mereka melihat bagaimana kualitas kehidupan orang-orang yang ada di dalam persekutuan ini, maka mata mereka dicelikkan, hati mereka dibukakan, sehingga kita berkata Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membedakan persekutuan Kristen dengan persekutuan dunia ini. Bukan tentang berkumpulnya, bukan tentang eventnya, tetapi adalah apa yang ada di dalam persekutuan itu, yaitu iman, kesamaan iman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman di dalam Kristus, di dalam gereja Tuhan seharusnya cukup untuk membuat kita memiliki persekutuan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Sayangnya justru di dalam realita kita melihat bahwa orang Kristen sendiri terjadi pertengkaran. Suami dan istri, gembala dan majelis jemaat, bahkan antar jemaat sendiri. Banyak masalah yang terjadi. Rapat majelis bukan sebagai ajang diskusi dan menentukan kesepakatan, tetapi justru untuk menjadi ajang saling mencaci maki. Dan ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kita bisa mendengar terjadi perpecahan gereja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja-gereja atau gereja yang mengalami seperti ini, mereka perlu mengalami rekonsiliasi. Bagaimana dengan komunitas persekutuan di GKM Anugerah? Banyak orang boleh saja mengenal GKM Anugerah sebagai komunitas yang memiliki kesamaan budaya. Sebagian kita berasal dari punya latar belakang yang sama, yaitu kita berasal dari Jawa Tengah. Kita dilahirkan di Jawa Tengah, kemudian kita mungkin ada yang studi di Jakarta, kita membangun keluarga di Jakarta sampai pada hari ini. Tetapi seharusnya kesamaan budaya atau latar belakang kita tidak boleh menjadi dasar utama dari persekutuan kita. Saya rindu setiap kita, GKM Anugerah, menjadi komunitas orang-orang percaya yang didasarkan kepada kesamaan iman di dalam Kristus. Yaitu kita sama-sama menerima kasih karunia Allah. Kita menerima baptisan yang sama di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sama-sama tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita sama-sama terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita memahami poin yang pertama bahwa persekutuan di dalam Kristus didasarkan pada iman kepada pribadi dan karya Kristus, maka selanjutnya kita belajar bahwa persekutuan Kristen itu didasarkan atas peran masing-masing anggotanya. Dan itulah yang disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 yang berkata demikian. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini mengilustrasikan gereja atau kita sebagai komunitas orang percaya adalah sebuah tubuh. Bukan tubuh biasa tetapi tubuh Kristus. Artinya kita menjadi tubuh dan Kristus adalah sang kepala. Kita sebagai tubuh Kristus juga digambarkan sebagai kita memiliki anggota, banyak anggota. Di dalam ayat 14 berkata, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh.
Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menempatkan masing-masing anggota tubuh pada tempatnya sesuai dengan peran masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berkata-kata, dan lain sebagainya. Ada peran masing-masing yang tidak sama. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Bapak Ibu saudara sekalian memutuskan menjadi anggota dari GKM Anugerah ataupun menjadi sebuah anggota gereja lokal, maka bukan sekedar supaya nama kita tercantum di dalam daftar keanggotaan, bukan supaya kita punya surat baptis, atau bukan supaya sekedar kita bisa melangsungkan pemberkatan nikah di gereja tersebut. Tetapi setiap kita sebagai anggota di dalam suatu organisasi gereja lokal, maka kita punya peran masing-masing sesuai dengan fungsi kita. Kita bersedia untuk hidup bersama-sama dengan anggota-anggota yang lainnya. Kita bersedia untuk menundukkan diri di bawah otoritas Kristus Sang Kepala melalui kepemimpinan gembala di gereja tersebut. Dengan kata lain apa Bapak Ibu saudara sekalian? Bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita hanya dapat berfungsi maksimal. Kita hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal ketika kita terkoneksi, kita terhubung dengan Kristus Sang Kepala dan terhubung dengan anggota tubuh lainnya. Banyak orang yang mau menjadi anggota gereja, tetapi tidak mau terkoneksi atau tidak mau menghubungkan dirinya dengan anggota tubuh lainnya. Mereka hanya memikirkan, kalau saya bergabung dengan gereja ini, saya dapat untung apa? Bapak Ibu saudara sekalian, persekutuan di dalam Kristus bukan demikian. Ada partisipasi, ada peran kita masing-masing yang harus kita jalankan. Dan peran yang berbeda-beda. Tetapi justru itulah kita saling melengkapi sebagai sebuah persekutuan di dalam Kristus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sudah masuk di dalam persekutuan Kristen atau persekutuan di dalam Kristus? Apakah Anda sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Pertanyaan ini penting karena persekutuan Kristen, persekutuan di dalam Kristus hanya kita peroleh ketika kita memiliki iman. Kita menerima dengan iman akan Kristus dan karya Kristus yang menyelamatkan. Kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan pengampunan. Kita membutuhkan keselamatan yang Kristus anugerahkan. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang tepat untuk kita menerima Kristus dan masuk di dalam persekutuan Kristen, persekutuan di dalam Kristus. Yang kedua adalah, maukah kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus melibatkan diri, berpartisipasi sesuai dengan peran kita masing-masing supaya Injil Kristus tersampaikan. Masih banyak orang-orang yang belum tergabung di dalam anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita punya peran masing-masing. Secara dana, secara daya, upaya kita untuk agar Injil atau agar persekutuan Kristus, persekutuan di dalam Kristus dinyatakan kepada dunia. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau mengundang kami masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap orang yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini dan rindu untuk membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, kiranya hari ini Engkau menjamah setiap mereka sehingga mereka boleh membuka hatinya, menerima pengampunan, menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, sehingga mereka pun masuk di dalam persekutuan di dalam Kristus. Ajar setiap kami Tuhan untuk melibatkan diri berpartisipasi sebagai anggota tubuh Kristus. Supaya kami tidak berdiam diri, tetapi kami boleh bergiat, saling bekerja sama sebagai sebuah anggota di mana Kristus adalah kepala. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan di bulan Maret ini. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Fritz Triman. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Bodi Weseng. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Andre Honggare. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Aditya Setiawan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Silas Sutikno. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Martin Kristiandi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Busono Hendro. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Sukirno. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini satu persatu ya Tuhan. Engkau yang mengetahui perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau terlebih lagi bekerja terus dalam kehidupan keluarga ini, mengikatkan tali kasih-Mu di antara keluarga ini. Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai keluarga ini sebagai sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Untuk mereka boleh mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Untuk mereka boleh menjadi saksi terang Tuhan bagi lingkungan sekitar mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan rumah tangga yang dibangun. Biarlah mereka boleh terus takut akan Tuhan, belajar tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Dan mereka boleh terus melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau bersama-sama terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama dalam kasih.
Allah. Mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, kita akan remaja bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini yang merupakan ibadah di Minggu Palmarum. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berikut adalah Warta Jemaat GKM Anugerah 28 Maret 2021. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah onsite atau di gereja ditiadakan selama bulan Maret 2021. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah onsite akan diadakan kembali pada Minggu 4 April 2021. Renungan hari ini adalah renungan terakhir untuk renungan Prapaskah yang dituliskan oleh jemaat-jemaat GKMI Anugerah.
Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, tetapi ini bukanlah akhir. Karena kita akan memasuki pekan sengsara. Kita akan mempraktekkan persiarahan rohani bersama-sama untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah 2021. Selain renungan yang akan disiarkan setiap harinya, juga ada praktek persiaran rohani yang akan kami ajak untuk lakukan bersama kepada jemaat GKMI Anugerah. 29 Maret 2021, kita akan belajar untuk puasa mengeluh. 30 Maret, kita akan belajar untuk berdoa bersama keluarga. 31 Maret, kita akan puasa membicarakan keburukan orang lain. 1 April, pembasuhan kaki. 2 April, doa dan puasa. 3 April, makanan ini untukmu. Kita akan diajak memberi makanan untuk tetangga atau orang sekitar. Mari kita bersama menyambut Jumat Agung dan Paskah dengan praktek persiaran rohani bersama-sama dalam satu pekan ini. Kami juga mengajak saudara untuk ikut serta di dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan 2 April 2021 pukul 17 WIB. Lihatlah manusia itu. Pelayan firman oleh Pendeta Muda Heri Sugianto dan perjamuan kudus oleh Pendeta Febrian Christian Haryanto. Online akan diadakan lewat YouTube GKMI Anugerah Jakarta. Doa pagi Sabtu Sunyi 3 April 2021 pukul 9 pagi hingga 10. Pelayan doa Evangelis Sri Ami. Mari kita berdoa dalam masa Paskah ini bersama dengan keluarga dan jemaat. ID Zoom akan dibagikan lewat broadcast sekretariat. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah Paskah 4 April 2021 pukul 8 pagi dengan tema Berpaling kepada Sang Hidup. Pelayan firman oleh Pendeta Febrian. Dan saudara dapat mengikuti melalui YouTube GKMI Anugerah Jakarta dan onset di GKMI Anugerah Jakarta, Jalan Taman Tanah Abang 3, nomor 2. Kami tunggu partisipasi untuk mengikuti kegiatan selama sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman AWM, ingin menciptakan lagu tapi bingung caranya? Ikutan yuk dalam lomba cipta lagu Grow in Talent, Grow in Grace. Gak hanya lomba, akan ada narasumber sekaligus juri yang akan berbagi tips dan triknya. Bersama Jason Cheng, pencipta lagu Bapak Sentuh Hatiku. Via Zoom hari Sabtu 3 April jam 5-7 malam. Cara daftarnya gimana? Ada hadiah menarik loh untuk 3 karya lagu terbaik. Dan khusus untuk juara pertama, lagunya akan diaransemen dan dipublikasikan di YouTube GKMI Anugerah Jakarta. Tunggu apa lagi? Mari berkarya bersama. Let's grow together. Di ulang tahun ke-33 ini, kiranya GKMI Anugerah bukan sekedar menjadi bagian sejarah yang terus bertambah usia, melainkan menjadi gereja yang terus bertumbuh bersama dengan mengingat bahwa kita kuat dalam anugerahnya. Mari, bersama dalam perayaan ulang tahun ini, kita berjalan bersama untuk tidak saja bersuka cita atas ulang tahun, namun juga membagikan sukacita kita melalui gerakan diberi untuk berbagi kehidupan. Kita akan menggalang dana persembahan ke rekening gereja untuk mendukung diakonia gereja. Yang pertama untuk mendukung melayani anggota jemaat dalam masa pandemi seperti ini, serta yang kedua untuk mendukung organisasi Menonet Diakonia Service untuk pengadaan filter air di Majene di Desa Kabiraan. Gerakan diberi untuk berbagi kehidupan, ini adalah simbol kita untuk bertumbuh bersama, bergerak bersama, saling menopang bersama dalam kasih Kristus, karena kita ini kuat dalam anugerahnya. Dari terbit matahari sampai pada
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Hai teman-teman Anugerah Kids, jangan lupa hari ini jam 10 pagi ada sekolah minggu online dengan tema Aku Tekun Berdoa. Aku tunggu ya. Hai untuk teman-teman Anugerah Teens, jangan lupa hari ini jam 10 pagi kita ada Zoom meeting untuk persekutuan kita dengan tema Who Am I? Yuk ikutan yuk. Untuk kawan-kawan youth, jangan lupa ada Connect spesial Paskah Minggu 4 April jam 16.30 WIB via Zoom. Pokok doa. Berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Marta pasca operasi, Bapak Agung Setiawan, Bapak Sutikno, Ibu Debbie, Ibu Yangni, Ibu Luciana, Ibu Tan Sokten, Bapak Acun, dan keluarga dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan bagi yang sedang menjalani proses pengobatan atau pemulihan, kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita dan hati gembira untuk menjalaninya. Berdoa untuk minggu masa raya Paskah yang akan kita jalani dalam minggu ini. Berdoalah kiranya proyek ketaatan yang kita jalani dapat mendorong untuk semakin kita serupa dengan Kristus. Doakan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah yang diselenggarakan secara online dan onsite kiranya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa bagi perayaan Paskah di berbagai negara di Indonesia. Kiranya berjalan dengan aman dan lancar. Mohonlah kiranya umat Kristen juga senantiasa menghadirkan hidup dan pengharapan di tengah-tengah masyarakat. Terus doakan untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan, kiranya diresponi positif oleh segenap masyarakat. Doakan juga pemerintah sebagai pelaksana kiranya mampu untuk mengerjakan dengan baik. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKM Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi kami lewat hotline gereja di 0895 0262 5888. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKM Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.